Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat sekalian. Semoga hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini kita akan mengupas tentang kajian kristologi, ya. Dan pada kesempatan hari ini juga saya ingin merespon video atau konten yang diterbitkan di dalam channelnya Bapak Dr. Vergum Veritatis, begitu ya, dimana dalam narasinya beliau mengkritisi Al-Quran dengan segala argumen dan kepintaran beliau sebagai seorang dokter. Jadi saya kira terlalu banyak narasi yang dibuat oleh Vergum Veritatis ini, saya kira dicampur juga dengan kebohongan. Nah, kemudian yang kedua, bahwa Vergum Veritatis ini seorang doktor, tapi tidak punya keberanian untuk kami uji gelar doktornya di satu forum akademis yang sudah kami siapkan. Ya. Nah, kami memiliki beberapa alasan sehingga mengapa kami tidak enggan untuk hadir di channel-channelnya para sahabat-sahabat apologet Kristen, karena sudah beberapa kali kami melakukan dialog akademis, ya, dan ketika ada sebuah pembahasan atau tema yang sulit di counter oleh sahabat-sahabat Kristen, kemudian video itu sengaja dihilangkan atau sengaja tidak diterbitkan. Jadi di sini bukti bahwa memang ada beberapa channel apologet Kristen yang tidak fair ketika melakukan satu dialog akademis, begitu. Saya kasih contoh salah satu waktu ketika sahabat saya Ustadz Alwan berdialog dengan seorang yang mengaku murtadin, ya, saya pikir itu adalah seorang murtadin abal-abal, ya, Kosman Cornelius atau yang lebih kita kenal dengan Muhammad KC, di mana forum dialog itu difasilitasi oleh dengan nama channel Tanpa Ragi, di mana video itu dihilangkan atau sengaja disembunyikan agar diskusi atau pada saat itu seorang Kosman Cornelius tidak sanggup membuktikan bahwa dia jati dirinya sebagai seorang muslim. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada beberapa ada beberapa narasi yang dibuat oleh seorang tuan doktor Vergum Veritatis yang begitu banyak kebohongan yang beliau katakan di dalam narasinya. Dan satu lagi yang perlu saya jelaskan, bahwa dengan ketidakberanian seorang Dr. Vergum Veritatis hadir dalam dialog akademis yang difasilitasi oleh Graham Mu'alaf, ini membuktikan bahwa ada sesuatu yang tidak berani seorang Dr. Vergum Veritatis untuk tampil membuktikan gelar doktornya di publik. Jika Anda seorang dokter dan apa yang Anda katakan itu benar, maka semestinya Anda harus tampil dan memberikan kontribusi pemahaman kepada khalayak ramai, ya, gitu. Jadi di sini saya mungkin tidak akan memberikan satu argumentasi saya tentang pendapat apa yang disampaikan dalam video yang diterbitkan oleh seorang Dr. Vergum Veritatis, karena saya kira begini, tidak perlu kita bercerita panjang lebar di konten di channel sendiri, ya, yang seolah-olah benar. Jika memang benar apa yang kita sampaikan, apa yang kita argumentasikan, maka kita harus berani mempertanggungjawabkan segala argumentasi itu di forum, di tempatnya. Sehingga mari kita uji apakah benar apa yang Anda katakan. Nah, kemudian yang perlu saya tanggapi adalah bahwa di sini, ya, gelar seorang doktor Vergum Veritatis jauh mencerminkan bahwa beliau adalah seorang dokter. Bagaimana setiap dalam narasinya atau dalam setiap berargumentasi itu tidak mencerminkan beliau adalah seorang dokter, begitu. Jika memang Anda benar menguasai segala apa yang Anda narasikan dalam video itu, sebaiknya Anda datang untuk duduk bersama-sama dengan kami untuk menguji segala kebenaran apa yang Anda tuduhkan, begitu. Kami punya banyak bukti yang membuktikan bahwa apa yang Anda perjuangkan atau kitab yang Anda imani
itu banyak kontradiksi, bahkan dalam tanda kurung anomali. Begitu. Nah, yang menjadi heran bagi saya secara pribadi, beliau hanya berani mengoceh atau bercerita di dalam konten sendiri. Beliau tidak punya keberanian untuk tampil berdialog secara akademis di publik dan disaksikan oleh ratusan atau seluruh rakyat Indonesia. Begitu. Jadi begini, ini adalah sebuah taruhan buat seorang Dr. Verbum Veritatis untuk memberikan satu bukti apa yang Anda sampaikan dalam video Anda. Begitu. Saya kira kalau saya ingin bercerita tentang bagaimana pewahyuan Al-Quran dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad serta penulisan di zaman Utsman radhiyallahu an, sahabat Nabi, saya kira kita lebih cocok ya, kita argumentasikan, kita dialogkan pada tempatnya, yakni di forum dialog akademis yang sudah disiapkan oleh sahabat-sahabat muslim. Di sana bebas Anda mau berargumentasi dan kita akan memberikan waktu seluas-luasnya buat Anda. Jika Anda punya keberanian untuk tampil bersama-sama dengan kami, membuktikan segala narasi yang Anda sampaikan. Nah itu, jadi itu kesimpulannya bahwa seorang Dr. Verbum Veritatis tidak punya keberanian untuk tampil berdialog secara akademis di publik, gitu. Beliau hanya punya keberanian, hanya sanggup bercerita di konten beliau sendiri, begitu. Kemudian yang kedua, saya semalam menyimak dialog sahabat saya, dialog akademis antara Dr. Muriwali dan sahabat saya Yonatan Nandar, di mana dalam dialog akademis itu jauh sekali tidak sanggup memberikan satu petunjuk atau mengkonter segala bukti yang diberikan oleh Yonatan Nandar, bagaimana kemudian Bible itu adalah diragukan kredibilitasnya sebagai firman Tuhan. Bagaimana kemudian ayat-ayat yang ditambah dan dikurangi di dalam Bible itu yang kemudian tidak sanggup disanggah atau tidak sanggup diberikan pencerahan oleh seorang Dr. Muriwali terhadap sahabat saya Yonatan Nandar. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ya bagaimana kemudian ya gelar doktor sekalipun tidak sanggup memberikan satu pencerahan bagaimana kemudian anomali ya ayat-ayat Bible itu ya yang jauh dari kata logis, begitu. Jadi pada kesempatan hari ini mungkin saya mengkhususkan video saya ini khusus kepada seorang doktor teologi Verbum Veritatis ya. Jadi saya sampaikan bahwa jika Anda benar-benar memiliki kemampuan secara akademisi memahami tentang bagaimana pewahyuan Al-Quran dan lain sebagainya, silakan Anda, kami dan kawan-kawan mengundang Anda untuk membuktikan segala narasi yang Anda buat di dalam konten video Anda, sehingga di situ kita buktikan kami yang akan terkapar sesuai dengan seperti apa yang Anda katakan, atau Anda yang akan kami buat untuk tidak sanggup bercerita tentang apa-apa, dan kami akan membuktikan bahwa kitab Anda lah yang sebenarnya yang jauh dari kata atau dalam tanda kutip bahwa anomali, begitu. Ya, jadi sahabat-sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.